Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Al-Quran dimanapun anda berada, kita lanjutkan belajar mengaji Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 89 sampai ayat 90. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baiklah, mari kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu. Kita ulang sekali lagi. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu. Walamma wawu walamma wa pendek, la pendek langsung masuk ke huruf mim yang bertasydid, ditekan dan ditahan selama 2 ketukan. Kemudian dibaca panjang 2 ketukan. Walamma lamma panjang 2 ketukan karena ada alif sebelumnya harokat fathah. Matabi'i Ja'a matabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, hukum bacaan mad wajib muttasil, dibaca panjang 5 ketukan. Humki ada mim sukun bertemu dengan huruf kaf, atau mim sukun tidak bertemu dengan huruf mim atau huruf ba, maka dibaca dengan jelas, tidak boleh dipantulkan. Hum kita salah ya, harus dibaca dengan jelas. Hum kita panjang 2 ketukan, mulhaq matabi'i. Bummi ada dhammatain bertemu dengan huruf mim, hukum bacaan idgham bi gunnah, masuk dengan didengungkan selama 2 ketukan. Min ai ada nun sukun bertemu dengan huruf ain, dibaca jelas karena ini adalah hukum bacaan idhar. Hati-hati ketika membaca huruf nun sukunnya, tidak boleh dipantulkan atau ditawaludkan. Min ai salah ya. Min indi ada nun sukun bertemu huruf dal, disamarkan kemudian didengungkan selama 2 ketukan, hukum bacaan ikhfa aqrab. Min indillah ada lafaz jalalah sebelumnya huruf yang berharokat kasroh, dibaca tipis. Indillahi bukan indillah. Indillah yang betul ya, dibaca panjang 2 ketukan. Musaddi dal bertasydid ditekan. Musaddiqul li dhammatain bertemu dengan huruf lam. Ini hukum bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah cara membacanya adalah dimasukkan ya dari
huruf qaf yang berharokat dhammatain ini masuk langsung ke huruf lam tanpa didengungkan. Musaddiqul ma panjang dua ketukan mad tabi'i sebab di sini ada alif sebelumnya fathah. Lima ma'ahum pendek semua. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu, dibaca jelas, hukum bacaan izhar syafawi. Waka panjang dua ketukan mad tabi'i, nu panjang juga dua ketukan, wawu sukun sebelumnya dhammah adalah hukum bacaan mad tabi'i, dibaca panjang dua ketukan. Kita ulang dari wakanu. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Sekali lagi. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ kafaru. Min qa, huruf nun sukun bertemu dengan huruf qaf, yang mana huruf qaf ini adalah salah satu daripada huruf ikhfa, maka cara membacanya adalah disamarkan huruf nun sukunnya, kemudian bersiap mengucapkan huruf qaf sembari didengungkan. Min qa, hukum bacaan ikhfa ab'ad. Min qab, ada ba sukun dipantulkan karena ini adalah salah satu huruf qalqalah, kemudian dia berada di tengah-tengah kalimat, namanya qalqalah sughra. Min qablu, lu pendek, yastaftihu, hu panjang karena ada wawu sukun sebelumnya dhammah mad tabi'i, dibaca panjang dua ketukan. Na pendek, alal langsung masuk ke huruf lam yang bertasdid, hukum bacaan al-syamsiyah. Alalladzi panjang dua ketukan, ya sukun sebelumnya kasroh mad tabi'i. Nakafaru, nakafaru, na pendek, kaf pendek, fa pendek, ru panjang dua ketukan mad tabi'i. Kita lanjutkan. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Falamma, fa pendek, la pendek langsung masuk ke huruf mim yang bertasydid, ditekan dan ditahan selama dua ketukan atau dua harokat, hukum bacaan gunnah musyaddadah. Kemudian dibaca panjang dua ketukan karena mad tabi'i, ada alif sebelumnya fathah. Jaa, mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, namanya hukum bacaan mad wajib muttasil, dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Ahum, mim sukun bertemu dengan mim, hukum bacaan idgham mimi, didengungkan selama 2 ketukan. Kemudian dibaca panjang 2 ketukan atau 2 harokat karena mad tabi'i. Aro, ada ro berharokat fathah, dibaca tebal, ya. Setiap ada ra yang berharokat fathah dibaca tebal atau tafkhim. Arafu, arafu panjang dua ketukan, wawu sukun sebelumnya dhammah mad tabi'i. Kafaru, kafaru, ka pendek, fa pendek, ru panjang, ru-nya dibaca tebal. Bih pendek. Di sini ada hak dhamir menyandang harokat kasroh berdiri, ketika waqaf atau ketika berhenti maka dia disukunkan atau dimatikan dengan suara hak. Kita lanjutkan.
fala'natullahi 'alal kafirin. Sekali lagi, fala'natullahi 'alal kafirin. Fala'natullahi ada lafaz Allah atau lafaz jalalah. Sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah, maka dia dibaca tebal. Hukum bacaan tafkhim ya, dibaca tebal, kemudian dibaca panjang dua ketukan atau dua harokat. Alal, perhatikan di sini ada al-qamariyah. Al-qamariyah ini dibaca dengan jelas, tidak boleh dipantulkan. Alalka, salah ya. Yang betul adalah alalka, ka panjang dua ketukan, mulhaq maqtabi'i, firin. Ada ro berharokat kasroh dibaca tipis, kafiri, rin dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Hukum bacaan mad arid lis sukun. Kita lanjutkan. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru. Kita ulangi. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru. Bi'sama, perhatikan di sini adalah huruf hamzah bukan huruf ain. Jadi tidak boleh membaca bi'samash ya, harus dibaca hamzah. Bi jelas, bi'samash tarau, ada ra berharokat fathah dibaca tebal. Kemudian raw, di sini ada wawu sukun sebelumnya fathah, dia tidak dibaca panjang ya. Jadi bukan hukum bacaan mad di sini. Ini adalah hukum bacaan layin, tidak dibaca panjang. Bihi a, ada hak dhamir menyandang harokat kasroh berdiri, kemudian bertemu dengan hamzah ya, bertemu dengan hamzah di depannya, maka hinya atau dhamir hinya ini dibaca panjang selama 6 ketukan. Hukum bacaan mad silah tawilah. Anfu, nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf fa, disamarkan kemudian didengungkan selama 2 ketukan. Hukum bacaan ikhfa ausat ya. Anfusahum, ada mim sukun bertemu hamzah atau mim sukun tidak bertemu dengan mim dan ba, maka dibaca jelas. Hukum bacaan izhar syafawi. Ayya, nun sukun bertemu dengan ya, hukum bacaan idgham bi ghunnah. Cara membacanya adalah dimasukkan dan didengungkan selama 2 ketukan. Ayyak, ada kaf berharokat sukun, ada desisan angin. Ayyak furu, fu pendek, ru panjang 2 ketukan, kemudian dibaca tebal. Kita ulangi dari ayyak furu. Ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadli. Kita ulangi. Ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadli. Ayyakfuru bima anzalallahu
بغيا أن ينزل الله من فضله bima ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat. Bima sendiri, anzala sendiri, ini adalah hukum bacaan mad jaiz munfasil, dibaca panjang 5 ketukan. Bima anza, nun sukun bertemu zai, disamarkan kemudian didengungkan selama 2 ketukan atau 2 harokat. Hukum bacaan ikhfa. Anzalallahu. Perhatikan di sini ada lafadz jalalah atau lafadz Allah ini sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah, maka dia dibaca tebal atau tafkhim. Kemudian dibaca panjang 2 ketukan. Anzalallahu, hu-nya pendek, bagh. Perhatikan di sini ada huruf ghain ya, dia tidak dipantulkan. Baghyan tidak boleh baghyan. Baghyan ayyu. Nun sukun bertemu dengan huruf ya masuk dan didengungkan selama 2 ketukan. Hukum bacaan idgham bi gunnah. Ayyunazzi, ada huruf zai bertasydid ditekan. Yunazzilallahu, lafaz jalalah sebelumnya huruf berharokat fathah dibaca tafkhim atau tebal, kemudian dibaca panjang 2 ketukan. Fa, nun sukun bertemu fa, hukum bacaan ikhfa. Min fadlih. Perhatikan di sini ada huruf dod. Huruf dod bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan. Tidak boleh membaca min fadlih, salah ya. Min fadlih. Kita ulang dari min fadlihi. Min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Kita ulang. Min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Perhatikan di sini ada hak dhamir menyandang harokat kasroh berdiri. Hukum bacaan mad silah qasirah, dibaca panjang 2 ketukan. Ala dibaca panjang juga 2 ketukan, mulhaq mad tabi'i. Mayya, nun sukun bertemu huruf ya, hukum bacaan idgham bi gunnah, dimasukkan dan didengungkan selama 2 ketukan. Yasha'u, ada mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Ada alif di sini sebelumnya fathah mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan huruf hamzah di depannya dalam 1 kalimat. Yasha ini adalah 1 kalimat. Maka dibaca panjang 5 ketukan atau 5 harokat. Min ai, nun sukun bertemu ain dibaca jelas, hukum bacaan idhar. Min ibadih, tidak boleh membaca min ibadih, namanya tawalud ya. Kita lanjutkan. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Faba, fa pendek, ba'u panjang 5 ketukan, mad wajib mutasil. Panjang 2 ketukan, wawu sukun sebelumnya dhammah, mad tabi'i. Bi ghadab pendek semua. Bi ghadabin ada kasratain bertemu dengan huruf ain dibaca jelas. Ala panjang 2 ketukan, ghadab. Huruf ba di sini dipantulkan karena dia adalah
salah satu huruf qalqalah ya. Qalqalahnya adalah qalqalah kubra karena huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat. Kalau berada di tengah-tengah kalimat namanya qalqalah sughra, kalau di akhir kalimat namanya qalqalah kubra. Pantulannya lebih besar. Kemudian kita lanjutkan walil kafirina adzabum muhin. Walil kafirina adzabum muhin. Walilka, lam bersukun dibaca jelas, tidak boleh dipantulkan. Walilka tidak boleh ya, atau didengungkan. Walilka salah, harus dibaca jelas. Walilka, walilka panjang dua ketukan. Firina, firina, ra berharokat kasroh dibaca tipis. Firina panjang dua ketukan mad tabi'i. Ada alif sebelumnya fathah mad tabi'i panjang dua ketukan. Bummu domatain bertemu dengan mim, dimasukkan kemudian didengungkan selama dua ketukan. Hukum bacaan idgham bi gunnah. Muhin, mad arid lisukun boleh dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketika menemukan kesalahan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.